Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Jamaah rahimahullah, kita awali kajian kita dengan bacaan Al-Quran wa alamiyadina sholihah wa nafa'ana fi wa'udihi bitawhid al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimahullah, kita melanjutkan kajian kita tentang fikih dan ada nilai-nilai tasawuf yang mesti ikut serta ya, karena belajar fikih ansih itu akan melahirkan kekerasan, minimal kekerasan pemikiran dalam agama ya. Tapi kalau hanya belajar tasawuf itu akan melahirkan ya kezindikan, bisa saja nanti akan menjadi orang-orang yang fasik ya. Oleh karena itu belajar fikih mesti tasawuf, belajar tasawuf mesti belajar fikih. Dua-duanya itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan mengkaji tentang nawaqidul wudu ya, hal-hal yang membatalkan wudu dari dasar kembali. Tidak apa-apa ya Mas Zedi. Jadi ya, dari dasar nggak apa ya, dari yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu wa hiya arba'atu asya. Bab menerangkan tentang beberapa hal yang membatalkan wudu. Wa hiya utawi nawaqidul wudu iku arba'atu asya, ana patang perkara. Yang pertama al-awwalu khuruju syai'in min ahadis sabilaini. Yang pertama keluarnya sesuatu dari dua jalan, depan atau belakang atau salah satunya. Pokoknya setelah wudu ada sesuatu yang keluar dari jalan depan atau belakang, sengaja atau tidak sengaja batal. Ya, baik yang keluar benda cair, padat atau gas. Gas apa Pak? Entut ya, cair, benda cair, kencing, benda padat, ya begitu ya. Pokoknya sengaja atau tidak sengaja nek keluar batal. Ya, panjenengan habis buang air, kencing belum tuntas, lo kok iya langsung wudu langsung sholat, padahal kencingnya belum tuntas. Saat ruku ternyata seret ngono kuwi ora krasa. Saya tanya, wudunya batal enggak? Batal otomatis. Yang kedua, pakainya najis enggak? Najis. Ya, oleh karena itu Nabi dulu bersabda, urusan kencing hati-hati. Banyak orang diazab dikubur hanya gara-gara persoalan sepele, persoalan air kencing. Ternyata itu berdampak luas ya. Yang pertama, jadi harus dijaga. Kalau ada sesuatu yang keluar dari depan ya, dua lubang itu, maka wudu kita batal. Asani yang kedua, zawalu idrakil aqli
bi irma'in au jununin au sakarin au naumin ghairu makanin maq'adi. Yang kedua, hilangnya akal, kesadaran dengan semaput. Nah, semaput akal hilang, ya, semaput. Atau gila. Nah, setengah gila ya. Ya sebab ngono, akale ora sempurna. Ya. Gila. Au sakarin atau mabuk. Au naumin atau tidur ghaira mumakkani maq'adihi. Atau tidur yang tidak menetapkan pantatnya di tempat tidur. Berarti tidur duduk itu tidak membatalkan wudu. Duduknya yang seperti ini, panjenengan ini batal, ya. Ibu-ibu duduk ibu-ibu. Nek tidur kok duduk menetapkan pantatnya ini, ya ora batal walaupun tidur. Nah itu. Ya. Jadi yang kedua, hilangnya akal karena semaput, sawan celeng ngerti ya? Bahasa kotanya ya apa ya? Ayan, penyakit ayan. Penyakit ayan itu batal. Karena ketika kejang-kejang pasti orang sadar, tidak sadar itu batal. Atau gila, hilang kesadaran. Yang ketiga tadi apa? Mabuk. Kalau mabuk kendaraan batal loh. Mabuk kendaraan loh, udah ya, akalnya kan masih, ya maka tidak batal. Mabuk darat. Wala naqadha binu asin lan orang batalake wudu binu asin kelawan sebab ngantuk. Ngantuk tidak membatalkan. Bedanya ngantuk dengan tidur apa? Ya kadang-kadang ngantuk liut, makser ngono ya. Nek makser ki batal ora wudune. Ya. Wa min alamatihi tandane ngantuk. Ya, tandane ngantuk simai. Sima'u kalamil hadirin wa illam yafhamhu. Ya. Tandane ngantuk, bedane ngantuk mbek tidur. Kalau ngantuk itu dengar suara sekitar, dengar walaupun tidak paham, itu jenenge ngantuk. Kalau sebatas ngantuk belum membatalkan wudu. Ini hukumnya dikaji dulu ya. Walaupun nanti yang muncul sepena nek ngantuk yo wudu lagi, baiknya kan begitu. Itu urusan lain ya. Walau syakka anamu amnaas, ya. Kalau ragu-ragu dia mau aku turu apa ngantuk yo, mau ngantuk apa turu yo, batal ora? Batal. Ya. Kalau ragu-ragu antara tidur dan ngantuk itu kembali ke hukum asal. Cara istimbatnya Imam Syafi'i, ya. Sesuatu yang pokok itu tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang tidak pokok. Saya batal apa tidak ya? Saya batal apa tidak ya? Tadi sudah wudu belum? Sudah. Batal apa tidak? Batal apa tidak? Tidak. Karena asalnya sudah wudu. Asal ragu-ragunya begitu loh. Tapi kalau tadi saya sudah wudu apa belum? Sudah wudu apa belum? Jawabannya belum, karena nek jawab wudu, wis wudu, nyatanya belum wudu. Nah, gitu.
Jadi ada dua sikap yang harus kita ambil ketika kita ragu-ragu dalam hal itu. Sudah wudu atau belum? Jawabnya belum. Batal apa tidak ya? Batal apa tidak ya? Jawabannya tidak. Contoh kasusnya begini, lagi sholat. Rasanya kita untuk ora ya. Kita mau untuk ora aja mau. Entah? Nah, nek untuk ora sebelum ada dua tanda. Nek orang mambu ya swara. Sebab tandane ngentut ya loro niku. Kadang ngentut orang mambu, tapi muni tut ngono kuwi. Atau bunyi ya, atau tidak bunyi tapi bau. Lho nek ngono yakin, wah iki berarti aku ngentut batal. Tapi kalau tidak ada dua tanda itu, yang namanya manusia kan tidak lepas dari musuh ya. Setan itu diterangkan dalam hadis itu kadang ganggu manusia ketika lagi sholat. Ganggunya diantaranya, kalau dubure dolanan Pak Saleh, dubure dolanan astagfirullah. Jadi dolanan ngono tak kok timbulnya keraguan-keraguan. Ki mau nonton pura ya, nonton pura. Dan ngono gangguan setan. Maka sebelum sholat ya harus ada persiapan supaya tidak dihadiri oleh setan. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan tentang panjenengan. Kula nyuwun pangarsa panjenengan mugi-mugi setan mboten dugi saat kula sholat. Ada ayatnya ya. Inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Asalisu yang ketiga, lumsu basaratil kabir, basaratal mar'ah al kabirah al ajnabiyah amdan aw sahwan wa huwa naqidun lil lamis wal malmus ya. Yang ketiga, menyentuh kulit orang lawan jenis al-ajnabiyah. Sing disebut al-ajnabiyah yaitu lawan jenis yang halal dinikah. Yang halal dinikah siapa? Dengan mengurai sendiri. Yang halal dinikah contohnya gimana? Yang halal dinikah asal bukan ibu, bukan adik, bukan mbah, bukan keponakan dan seterusnya. Atau lebih mudah, siapa yang haram dinikah itu tidak batal. Siapa yang haram dinikah Mas Ferry? Ibu, kakak atau adik, ya, anak, mantu. Mantu halal dinikah deh. Haram berarti orang batal. Istri halal. Istri halal kan, maka batal cetok ya. Istimbatnya istrinya Syafi'i cetok ya. Tuh. Ada orang Islam sebagian yang tidak meyakini bahwa istri membatalkan, itu berarti sudah beda pemikiran ya. Imam Syafi'i jelas dasarnya Al-Quran, aula mastumun nisa al-ayat, atau menyentuh wanita ya, maksudnya wanita al-ajnabiyah itu batal. Nah, kalau bocah cilik batal kurang oleh. Misalnya Pak Soleh nyentuh ya bocah cilik sing umur 2 tahun 3 tahun ya, anak kecil ngono, kira-kira batal kurang. Nah di sini dibatasi ya. Wal muradu bil kibri bulughun hatta syahwati yakinan. Nah yang dimaksud al kabirah al ajnabiyah adalah
lawan jenis yang kira-kira kalau panjenengan menyentuh ada syahwat. Kira-kira nek wong tua-tua kaya ngene kok bocah cilik wedok ngono, bapak-bapak syahwat ora wajib. Betul. Lah ngono ora. Lah kuwi yo rada repot kuwi. Dilone ana apa hipersek ngono. Wong bocah cilik terus kemecen ngono piye? Maka ada imam yang membatasi itu, Imam Malik. Imam Malik itu sentuhan wanita orang batal, tapi kalau gereng batal. Angel ora gereng. Angel ya wis Imam Syafi'i mawon sing gampang ya. Kalau menyentuh wanita yang halal dinikah berarti batal ya. Jamaah rahimakumullah dan ya Allah ya. Yang keempat, Ar-rabi'u massu farjil adamiyyi dzakaron kana au unsa, menyentuh kemaluan anak Adam ya, laki atau perempuan ketika wudu menyentuh itu maka wudunya batal. Wudunya batal. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya, misalnya ibu-ibu berwudu nyawii putrane, ya, nyawii putrane, nyentuh kemaluan lho. Nek nyentuh batal. Tapi nek disentor ngono ya ora. Menyentuh kemaluan. Dengan kalau di dalam kitab Safinatun Najat dijelaskan dengan batinya epek-epek. Dengan epek-epek. Kalau dengan ininya ada. Jadi nyawa ini malah kalau ribet dari wudu menaikkan terus beres ya kan. Tapi kan ini ilmu ya harus dibuka ya. Nah berpikir yang mudah ya sari ribet ya bareng terus wudu menaikkan beres ya kan. Tidak ada persoalan. Kubulan kana au duburon min nafsihi, nyentuh kemaluannya sendiri ya batal, atau menyentuh lainnya bifa tinil kafi dengan batinnya pepe wal asobi ya, atau jari-jarinya sohiron kana au kabiron. Kalau ini ya toh, ini baik yang disentuh itu anak-anak bocah gede sudah balik atau belum batal. Wa huwa naqidun lil masidunal mamsus, yang batal yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Kalau urusan apa? Jamaah rahimakumullah dan ya Allah iyyakum ya. Itu 4 hal yang membatalkan wudu. Nah, silakan yang ingin ditanyakan. Moga Pak Najab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyentuh dan tersentuh Pak. Setelah kita mandi, kita andukan. Setelah mandi, wudu, terus andukan. Tanpa sengaja tersentuh, bukan menyentuh. Tapi tangan belakang tangan dengan orang terdiri. Itu bagaimana hukumnya Pak? Tersentuh. Ya. Tersentuh sengaja atau tidak batal. Wis andukan ya toh. Wis wudu terus andukan. Terus ngosok selangkangan ini, terus ininya nyentuh batal. Tapi kalau yang nyentuh hatinya epek-epek tidak batal. Mana itu? Kalau Imam Hanafi orang nyentuh ngono kuwi ora batal. Ora batal. Jadi ini pentingnya belajar mazhab, karena tanpa mazhab kita tidak bisa melaksanakan perintah Quran. Ya. Tanpa mazhab tidak bisa melaksanakan perintahnya Quran. Contohnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholatnya apa? Ana keterangannya Quran, orang sholatnya pinggir orang piye caranya orang ya. Jadi pentingnya belajar mazhab. Oke, kita ketemu hadis. Hadis tidak menyentuh teknis ya.
Hadis tidak membicarakan tentang teknis gitu. Airnya yang seperti apa, Anda dibahas. Ya begitu Nabi memberikan contoh, maka butuh madhab. Seperti kemarin saya sampaikan, rukun wudu ada 4. Mengapa muncul 6? 1 dipasang niat di situ. Yang ke-6 dipasang tertib di situ. Itu enggak ada Qur'annya, enggak ada hadisnya. Tapi itu penting sebab kalau tidak ada urut, ya, kalau tidak ditetapkan harus urut, ya berarti ya tidak ada wudu. Ya menjegur wae gur kalau kuwi. Jadi belajar madhab sangat penting. Ada orang Islam yang anti madhab, ya monggo, karena belum sampai pemikirannya. Tapi kalau diajak dialog, diajak bicara, ya saja. Tanpa madhab, kita tidak bisa. Ini Qur'annya, ini hadisnya, monggo sampai di seluruh Islam, monggo lakoni sembahyang. Iso, ya iso. Itu mana ya? Ya. Setelah itu, monggo Pak. Assalamualaikum. Habis mandi, kalau kita habis mandi langsung belum pakai pakaian wudhu, kira-kira maksudnya batal? Ya. Sah enggak? Yang ditanyakan adalah wudhu dalam keadaan telanjang, loh ya, gampangnya. Wudhunya sah apa enggak? Kembali ke rukun wudhu kemarin, ya. Wudhu itu ada rukunnya, ada sunnahnya. Selama rukunnya dilaksanakan plus sunnah-sunnahnya kita lakukan, maka wudhunya sah, ya sah. Nah, persoalan menutup aurat itu persoalan lain di luar ketentuan wudhu. Hanya etikanya wong Islam memang ya tidak telanjang bulat walaupun mandi, walaupun di kamar mandi. Ya, tetapi itu mungkin yang jarang dilakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mandi udah blejet ora padahal. Udah blejet boten. Nah, cara wong kampung sing kamar mandi nang jaba omah, kowe nganggone apa? Nganggo basahan ae, basahan niku. Kok nek wis rampung terus di kering niku. Nah itu ya. Tuh ya. Ngaten Pak Adi. Jadi tidak membatalkan, tapi ya kurang etis mawon ya. Artinya tidak membatalkan wudu lah. Auratnya kelihatan tidak membatalkan wudu. Mengurangi fadilah. Mengurangi fadilahnya, kesempurnaannya ya fadilahnya. Benar boleh? Jadi kalau Enggak bisa ini. masalah kalau wudhu yang ada kaitannya dengan wudhu ataupun wudhu. Ya. Sekarang kalau misalnya kita setelah wudhu kemudian keluar mandi ataupun wadi, itu mana yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan? Ya. Yang keluar dari kubul jalan depan itu ada 3. Ada 3 kemungkinan. 1 mani, air mani. Kalau air mani suci apa najis? Suci, oke. Yang kedua madhi. Madhi itu pelumas. Bahasanya Pak Soleh pelumas. Kalau air mani akan keluar biasanya diawali dengan madhi. Madhi. Sing kaya untuk aja. Lindir. Nah, yang lindir. Yang ketiga adalah wadi. Ini jarang juga ada. Kalau wadi itu warnanya putih kaya kuwi lho. Biasanya keluar ketika kita capek banget. Itu yang keluar itu cerah-cerah putih. Nah, ketika yang keluar mani ya sebetulnya tidak membatalkan wudu. Tapi kan wajib mandi.
Lah terus piye gabungne? Wudunya tidak batal tapi harus mandi. Atau bisa dipahami juga sebelum mani keluar biasanya mandi keluar dulu. Berarti praktis nek manine metu otomatis wadine mandinya mak keluar. Maka di sini tadi tidak dijelaskan, ya toh? Hanya dijelaskan keluar sesuatu dari dua jalan, depan atau belakang, mbok sing metu napa? Ora ditakyid ya, tidak ditentukan. Wis pokoknya sing metu dari dua jalan depan dan belakang, mbok sing metu mandi atau wadi batal. Berarti yang keluar dari belakang itu bukan hanya karena telek atau kentut, tapi mungkin kalau ada mungkin apa kremi atau mungkin ya benar kok ureane. Tadi kan jelas toh, keluarnya sesuatu dari dua jalan depan atau belakang. Mbok sing metu apa? Misalnya kok dengan kekrosong but terus metu, sing metu ternyata apa biji jambu. Entah batal ora kan? Ya batal. oh cacing cilik. Ya cacing. Wah, kata saya itu orang cacing metu nggih Bu. Ya wis iya nek gawe cilik kok ya cacingan. Terus saiki cacingan ora ono ya. Kremi itu apa di soal Ngono ya. Oke, lagi penting nyinggung wong tua. Penting nyinggung wong tua. Kalau ada kasus orang tua atau kita beser anyang-anyangan. Beser ya dia. Habis wudu, sholat, tengah sholat, batal. Wudu meneh boten? Wudu meneh. Bar wudu meleh, mes salat meneh, entuk 2 rakaat batal. Wudu meleh boten? Wudu meleh. Sampai waktunya mau habis asih takut-takut ngono niku. Ijek ceracet-ceracet padahal waktu sholat hampir habis. Caranya piye? Ben tetep iso sholat. Ini ada ilmu yang harus panjenengan mengerti ya. Niate wudu diubah. Kalau normal kita kan lirafil hadasin asghari, wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Lah kalau hadasnya beser metu terus ngono diganti niate. Nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhul lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk diperbolehkan sholat karena sholat Allah dawuh harus wudu. Jadi wudunya untuk diperbolehkan sholat. Lah kalau niatnya sudah seperti itu dan beser, Allah tahu enggak kita beser? Tahu ya sudah. Ya sudah. Jadi pakai pempes. Kalau keadaan normal sholat membawa najis kan tidak sah. Tapi sholat wong darurat pakainya hukum darurat. Jangan disamakan. Orang umum ya toh, kalau keluar sithik mau batal. Tapi nek memang ada kasus pakainya hukum yang ya khusus tadi ya. Ad-daruratu tubihul mahdura. Sapa sing pun ate beser? Bayi. Derek. Ojo. Berarti jaluk kayak ini. Ya batal tak? Enggak wadi mana ya enggak? Ada hukum darurat tadi. Yeah. Kalau kita orang yang sedang sakit itu kadang-kadang kan pakai kateter, sedangkan kita harus sholat, termasuk hukum darurat. Iya. Sah ya? Iya. Jadi
Belajar fikih hukum Islam itu ada sifat yang panjenengan harus pahami. Sifatnya hukum itu elastis. Ya duru ma'ilati ya. Hukum itu berputar pada elahnya. Elah itu yang melingkupi hukum itu. Ya, yang melingkupi hukum. Misalnya ya, contoh misalnya nikah hukumnya apa? Nikah hukum asalnya sunnah. Berubah jadi wajib bisa? Bisa. Bisa haram? Bisa. Bisa makruh? Bisa. Itulah hukum. Iya. Panjenengan wajib sholat. Kalau tidur wajib sholat. Kayak Ashabul Kahfi ini ditidurkan oleh 309 tahun. Sholat berapa? Ya udah, wong tidur. Ya, tidur tidak wajib sholat. Maka orang yang seperti Gus Dur itu, ya, itu berpikir detail sekali itu. Hari ini rame membahas tentang suara toa, suara adzan. Muadzan di masyarakat kita kan banter-banteran, ya. Orang percaya kan ini lumayan ada jarak, ada jarak. Nonton kali ungu jajal, 50 meter musola, 50 meter musola, 50 meter musola. Kami badim deh. Nek adzan iso saut-sautan, adzan kene, engko let pirang menit adzan kono, engko ngono adzan meneh. Puji-pujian bareng, ya. Tapi karena semuanya 100% muslim, no problem, betul. Tapi ketika ada non muslim, kira-kira berbegen kurang. Masalah enggak? Masalah sosial, betul. Padahal agama itu memang ya mengajarkan kebaikan, dan kebaikan itu ya dilakukan dengan baik tanpa ada mengandung ekses. Maka muncul edaran seperti itu harus kita pahami total, harus kita pahami komprehensif. Nah, kembali ke masalah tadi, orang yang tidur tidak wajib sholat. Maka panggilan adzan, mengapa harus ada aturan? Karena tidak semua muslimin wajib sholat. Betul kan? Tidak semua muslimin wajib sholat. Mau lagi haid sholat berapa? Tidak. Wajib sholat berapa? Tidak. Bocah cilik wajib sholat berapa? Tidak. Mau lagi dulu wajib sholat berapa? Nah, membangunkan orang yang lagi tidur hukumnya Allah itu sudah mencipta metabolisme tubuh kita, ya, jajal Pak buat kerja payah sampai jam 12 bengi, terus ditidurkan oleh Allah. Bahasanya ditidurkan loh ya, bahasanya ditidurkan, orang tidur karena PDW. Betul? Kita tidur karena PDW atau karena Gusti Allah? Karena Gusti Allah. Jam 12 nembe turu, bar kerja bar ngecor misalnya, ambil jam 12 bengi, terus turu, subuh 12, orang kelingan belas menunggu, tanginya jam 9, ya itu metabolisme tubuh seperti itu. Maka membangunkan orang tidur boleh, asal itu menjadi urusan kita, tanggungan kita. Membangunkan istri, membangunkan suami, membangunkan anak-anak, itu. Tapi orang-orang yang belum tersentuh hatinya untuk sholat, nek ana suara adzan, ana sing mangkel bareng lho Mas iki. Ana sing mangkel. Wong Islam dengar suara adzan, ana sing mangkel krana durung sembahyang. Iya, apa meneh lagi asik ngono ya. Ya Pak Yuli ya. Lagi asik ngono. Lha ono ngono niku. Nah, itu persoalan pro kontra itu biasa. Yang kedua saya pesan, kalau ada pro kontra itu kita menanggapinya adem-adem apa.
Karena di dunia ini semuanya itu ya pro kontra. Gue disuruh bulat sepakat pemikirannya sama, itu udah bisa. Itu sunatullah. Jadi biasa mawon. Orang demo ya monggo. Itu urusannya polisi. Dewe ora usah menentang ya melebihi batas ora usah. Sing penting dewe menjaga keamanan hati kita, ketentraman hati kita. Misalnya dewe pro, ya ora apa-apa. Dewe kontra, ya tidak apa-apa. Itu. Jadi kita tidak terbawa oleh arus. Ini. Iya Pak, kayak ini penafsirannya ketika kita tidur tidak wajib sholat. Kemudian setelah kita ingat apakah masih kita punya kewajiban qadha atau bagaimana? Iya benar. Jadi ya halangan sholat diperbolehkan, meninggalkan sholat itu dua, tidur dan lupa. Ketika kita tidur tidak wajib sholat. Ketika kita lupa meninggalkan sholat dosa apa tidak? Tidak. Tetapi tetap melekat kewajiban sholat bagi setiap muslim. Maka ketika tidur tidak sholat, sholatnya kapan? Ketika bangun. Ketika bangun. Misalnya mau contohnya pada tangnya jam 9, sholatnya subuh kapan? Ya ketika bangun itu. Iya. Yang malah bablas nanti kodoi ya Pak. Nek ora dikodho tetep pikiran, waduh aku biyen wae ora sembayang, aku dulu ndak sembayang. Wah itu maka fikihnya Mbah Syahril Mahfud, orang Islam yang wajib sholat, ya wajib sholat. Yang ditinggalkan wajib dia dikodho. Sebab kalau tidak dikodho mesti pikiran. Kalau lupa, sholatnya kapan? Ketika ingat, misalnya ibu rewang ya Bu ya, lagi ono tonggone mantu, ibu rewang-rewang sing omah ya. Ternyata dulu lali, saking tamune akeh, lali orang sholat dulu. Kayaknya jam 10 bengi. Aku mau kata itu. Oh iya dulu sholat duhur Pak. Betul? Dulu sholat duhur, kelingannya jam 10 bengi. Sholatnya duhurnya ditinggalkan, awan mau sholatnya jam berapa? Ya ketika ingat, segera sholat. Artinya kalau bangun subuh kawanan karena tidur itu ketika bangun itu langsung menuju sholat ya. Iya, itulah kasus sholat wudu ya. Kasus sholat wudu seperti itu. Mengapa harus ada sholat wudu? Ya memang pernah terjadi pada diri Rasul seperti itu. Walaupun itu ya memang untuk umatnya ya kan, untuk umatnya. Mengapa cuma ini? Misalnya kalau saat kita tuh musafir datang satu masjid, ada subuh di rumah mereka. Orang-orang itu sama tidur belum bangun, Pak. Apa kita jalan atau kita bangunkan itu, Pak? Ya, posisinya di masjid. Di masjid. No? Wayahe podo sembahyang. No? Kira-kira etis apa tidak? Kalau takone nganggo etika mawon. Koncone do tangi biaya sembahyang turune nang masjid ana wong padha salat ora tangi, kira-kira etis apa ora? Ya sangat tidak etis. Gitu? Sangat tidak etis. Kalau di situ menjadi tanggungan orang yang mengelola masjid, ya, tanggungan orang yang mengelola masjid wajib dibangun, ada wajib membangunkan orang yang mengelola masjid, gitu. Jangankan kok tidur, gitu. Jangankan kok tidur, Masjidil Haram baik, gitu. Semruang, lu wayahe sembayang yo, diperintah sembayang, gitu. Lu kok nek minggir tok, seminggu malah lunga piye? Wis ditaneke terus bartani terus ngomong ngono kuwi. Lha kan ana to, misalnya ana wong capek ya to, capek dhuwur ya to, meh dhuwur ngiyup nang masjid terus turu. Wayahe ada dhuwur eje turu. Bar dibangunkan terus tangi terus mlayu ngono piye, Pak?
Pripun? Ya ampun ora usah dipikir. Sing penting wis ditangeke ngono to ya. Sing penting wis ditangeke. Ora usah dirasani. Nang masjid turah-turah digugah supaya malah melayu. Ya memang sembahyangnya anugerah kan nikmat. Orang kabeh wong entuk kesempatan sujud. Iya. Alhamdulillah. Saya pernah menjumpai itu saya ke rumah kakak saya di Jakarta. Ya. Itu musolanya kan untuk tidur orang rumah-rumah itu, Pak. Ya. Jadi begitu ada pemandangan langsung telepon pergi. Itu loh. Lebih bener tau kalau tuh kasih itu. Begitu lah dia, begitu memang biasa orang di sini orang rumah-rumah gitu. Itu pihak pengelolanya perlu diingatkan atau didiamkan aja kayak gitu. Sudah dibangunkan. Bangun dia pergi ya. Lebih mau sudah contoh kita kan. Kewajiban kita kan mengingatkan. KTP-nya apa? Agamanya apa? Coba. Islam. Islam kan wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Aja ngomong Islam KTP Bu. Mesake. Islam ya Islam. Cara Gusmus yo ora istilah Islam KTP. Islam ya Islam. Batasan Islam orang yang telah membaca 2 kalimat syahadat itu Islam. Pengajian keberapa itu saya menjelaskan perbedaan antara Islam dengan iman, mukmin dengan muslim. Sebetulnya ada perbedaan ya antara muslim dengan mukmin. Kalau muslim orang yang telah membaca 2 kalimat syahadat. Kalau mukmin orang yang taat melaksanakan syariat agama. Tapi pada perkembangannya nanti tidak ada perbedaan antara mukmin dan muslim. Tapi dalam bahasa umum orang Islam ya yang telah membaca 2 kalimat syahadat. Walaupun baru KTP-nya lumayan, terus itu bersuara KTP-nya sih. Jadi ada kalimat syahadat di dalam hati, itulah modal yang paling penting. Jadi wajib bangunkan wajib. Adapun sudah dibangunkan pemelayu, ya wis risiko nih. Saya dulu di masjid juga masjid tapi ini jalan raya. Waria itu barang itu nang masjid. Wah suku Melayu. Marah kadang orang digebyur banyu ora tani. Ya tak gebyur. Tak gebyur. Nah niku. Yor ora ana dene urung gelem salat ya ditongake lah. Banci wajib salat ora? Wajib. Wajib. Banci wajib salat ora? Dia tetap wajib ya toh. Hukumnya ana kok. Jenis kelamin kan 3 tak bilangnya perempuan dan banci. Panggilannya ya Yohanes. Ya iya. Bentar melihat, ibu-ibu mau tentang dulu. Wah, macam sama. Pak, tadi saya mau tanya, kalau saya seringkali ke Jakarta itu ya, saya benar di Jakarta, pindah-pindah masjid ya. Itu pada saat subuh imam baca kunut, imam makmumnya tuh bacanya amin seperti terakhir Al-Fatihah, Pak. Aminnya keras bareng-bareng gitu Pak. Kalau di Semarang sini Pak, jangan terjadi aminnya jamaah kedengaran gitu. Gimana Pak? Iya. Begini ya, nanti akan ketemu doa kunut setelah kita ngaji tentang sholat. Ini kunut itu sunnah abad ya. Dalam belajar fikih bagaimanapun kalau sunnah itu tidak sama dengan wajib. Maka sarannya ketika baca doa kunut suaranya ojo dipadake kaya maca Fatihah. Aminnya doa kunut apike ojo dipadake kaya aminnya maca Fatihah. Misalnya volume suara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Ayat doa kunut
dikurangi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kan ora padha. Apike ana bedone, apik baiknya ya. Waladhdallin amin. Kalau doa kunut karena pemimpinnya imamnya lirih, ya amin mesti menyesuaikan. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, amin wa afina fi man afait, amin. Kan ngono, menyesuaikan. Kalau imamnya bacanya doa kunut banter, ya mesti makmumnya banter amine. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait. Ya mesti ngono tergantung imamnya. Mesti itu otomatis Haji. Hidup itu begitu. Nah begini, misalnya banter, salah ora ya ora. Hanya etikanya karena doa kunutnya sunnah tidak disamakan dengan Fatihah. Hanya etika saja, etika ya. Disesuaikan dengan yang dibaca imam. Iya, otomatis menyesuaikan. Malah nek masjid ada seorang muni yo. Ketika membaca doa kunut ada seorang muni. Yo ya kudune yo imame maca doa yo amin muni, orang meneng tok. Ya orang meneng tok. Biasa praktek. Allahumma hdina fi man hadait, Amin. wa afina fi man afait, Amin. tawallana fi man tawallait. Amin. Ngono kudune ana amine. Ya. Ya ngato ya, ngato masalah. Ya, jadi ya begitu, maka sah-sahnya sholat nanti ketemu mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnahnya, mana yang rukun, mana yang sunnah. Sunnah aja. Cukup ya Bu ya. Enggak ada. Kalau pujian itu kan banyak jamaah yang justru mengimbangi atau dakwah melebihi suaranya imam. Itu yang benar gimana Pak? Kalau apa? Puji-pujian itu loh. Kan apa tuh puji-pujian? Berarti belum sholat ya? Ya. Belum sholat. Terus sosok ada sama yang suaranya juga keras, bahkan Ya. melebihi imamnya gitu. Melebihi praktek sholatnya. Tidak suaranya itu banter. Nah ya suaranya lebih banter ketimbang sholatnya ya, atau puji-pujiannya ya. Oke, puji-pujian hukumnya apa? Ya sunnah. Nah, puji-pujian hanya persoalan banter lirik ini menyesuaikan. Kalau di kampung tidak ada problem. Karena imamnya lagi nang sawah, nek sing azan ora puji-pujian, ya toh, kalau imamnya asik nang sawah ora balik-balik. Puji-pujiannya suwi 10 menit, berapa jam, setengah jam, nembe imamnya nembe balik. Sholat asarnya jam setengah 5. Lo betul, lo salah ndak ya udah. Wong sholat asar masih di waktu asar kok. Ya tahu. Maka ya belajar agama itu penting, memahami ajaran itu penting. Jadi melihat pola-pola praktek ibadahnya umat itu tidak ada problem sebetulnya kalau mengerti ilmunya. Jajal dengan biasa sholat asar tepat waktu jam 3. Suatu saat jenengan ke kampung Purwodadi ke Kebumen, adanya setengah 5 mendadak asar. Masalah ora? Ya ora masalah. Lah kita gawe penal. Tapi nang kota ya jajal alih kelas praktekno. Agak ya setengah 5. Problem ya maka ya wong murid ya kudu bisa menempatkan diri. Iya. Itu Pak Aryo. Astagfirullah.
bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi